Salam jumpa lagi sahabat-sahabat pencinta Alkitab yang terkasih. Hadir lagi bersama Anda sekalian, saya Romo Valens Agino CNF. Pada kesempatan ini saya akan hadirkan di hadapan kalian sebuah kalkulasi pengampunan Tuhan. Ya, mungkin kita sempat bertanya, berapa sih harga pengampunan yang diberikan Tuhan kepada manusia yang berdosa? Ya, mungkin kita juga berpikir, loh, kok pengampunan itu dihitung ya, ada harganya? Bukankah pengampunan itu soal disposisi batin, soal spiritual, dan bukan suatu kuantitas harga atau kuantitas nilai yang bisa dihitung atau dikalkulasi dengan angka? Betul, pengampunan itu perihal disposisi batin, perihal spiritual atau moral. Tentu tidak bisa dikalkulasi. Namun, kalau kita buat kalkulasi, akan lebih terasa, akan lebih dipahami betapa besar pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita, dan kita diajak untuk memberikan secara cuma-cuma juga pengampunan itu kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Nah, dalam video ini kita akan melihat kalkulasi pengampunan itu. Berapa sih harga pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita? 1 rupiah? 10.000 rupiah? 1 juta? 1 miliar? Atau malah 6 triliun? Ya, itu harga pengampunan. Berapa? 10.000 rupiah atau 6 miliar rupiah? Atau 6 triliun rupiah? Nanti kita lihat kira-kira bagaimana kita membuat perhitungan terhadap pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, ada satu kenyataan bahwa kalau kita bersalah, kemudian kita menyesal, pasti kita mempunyai hasrat untuk memohon maaf atau memohon ampun kepada orang yang telah kita sakiti, atau kepada Tuhan karena kita telah berbuat dosa. Namun terbalik, jika orang telah bersalah kepada kita, orang telah menyakiti kita, ada orang yang mudah untuk memaafkan, mengampuni. Tapi tidak sedikit juga orang yang memiliki keberatan, kesulitan untuk memberikan maaf atau pengampunan kepada orang yang telah menyakiti hati kita, telah mengkhianati kita. Nah, kira-kira harga dari proses pengampunan, diampuni dan mengampuni itu kira-kira berapa? Kita akan dasarkan perhitungan kita dalam satu teks kitab suci Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil Matius. Nanti kita akan cermati bersama Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Teks ini biasanya direnungkan dengan angka 7 dan 70 ya. Tapi kali ini kita akan melihat angka yang lain ya, untuk mencermati dan mendalami nilai atau harga pengampunan itu sendiri. Mari kita pertama-tama baca bersama teks Injil Matius tersebut. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya.
Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Sahabat-sahabat semua, itu sebuah perumpamaan, ya. Dan perumpamaan yang ada itu tentang seorang yang memiliki modal dan dua orang yang berhutang kepada orang yang memiliki modal. Ya, kita akan lihat sekarang kira-kira apa yang kita bisa kalkulasikan dari teks ini. Pertama-tama, kita sudah dengar ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Dan rekannya berhutang kepadanya sejumlah 100 dinar. 10.000 talenta dan 100 dinar. Nah, talenta merupakan sebuah satuan berat, ya, satuan yang digunakan dalam timbangan, dalam dasi. Dan kelihatannya memang talenta itu adalah yang paling berat. Tidak ada lagi ukuran lebih berat daripada talenta. Jadi itu adalah satuan berat. Kemudian talenta juga itu merupakan satuan modal. Hal itu telah kita baca dalam perumpamaan tadi. Jadi bukan sekedar berat, tetapi itu adalah satu ukuran modal, harga dari satu modal. Nah, ukuran modal ini juga ya kita bisa cermati dari katakan dinar, satuan mata uang yang digunakan dalam perumpamaan yang sama. Dikatakan seorang berhutang 10.000 talenta dan orang lain berhutang 100 dinar. Nah, ini yang kita akan kalkulasikan. Satu talenta, nanti kita akan lihat itu sama dengan berapa dinar kalau diuangkan. Ya, kalau diuangkan. Kemudian kita akan lihat juga berapa rupiah kalau diuangkan ke dalam mata uang kita. Nah,
10.000 talenta dalam perumpamaan tadi itu diampuni. Sementara 100 dinar tidak diampuni, malah dicekik dan dimasukkan ke dalam penjara. Bila kita lihat dari angka, memang 10.000 itu lebih besar daripada 100. Ya, kelihatannya 10.000 itu diampuni, sementara yang 100 tidak diampuni. Tetapi, kawan-kawan semua, kalau kita buat kalkulasi akan kelihatan kontrasnya. Ya, sangat jelas perbedaan jumlah dari 10.000 talenta dan 100 dinar. Coba kita lihat satu persatu. Ya, misalnya 1 talenta dalam perhitungan orang sudah terima ya, banyak ahli Alkitab yang menyetujui bahwa 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar. Dan 1 dinar dalam teks kitab suci Perjanjian Baru juga dari Injil Matius, 1 dinar itu merupakan upah sehari. Ternyata upah yang diberikan kepada buruh atau pekerja jika ia bekerja sehari. Jadi diberikan 1 dinar. Kalau kita rupiahkan ikut upah katakan yang diberikan di Indonesia secara umumnya tanpa spesifikasi di provinsi mana, kita hitung saja bahwa upah 1 hari itu kalau orang bekerja sepanjang hari sebanyak sejumlah 100.000 rupiah. Maka kita hitung sekarang 1 dinar sama dengan 100.000 rupiah. Nah, itu 1 dinar. Maka 1 talenta berapa? Kalau 1 talenta tadi sama dengan 6.000 dinar, maka kalau 1 dinar 100.000 rupiah, maka 1 talenta itu sama dengan 600 juta. 600 juta rupiah. Itu 1 talenta. Dan jika dikatakan tadi orang itu berhutang 10.000 talenta, maka kita bisa kalkulasikan 600 juta dikali 10.000. Dan hasilnya 6 triliun rupiah. Jadi, orang yang pertama tadi berhutang kepada tuannya, kepada raja, sejumlah 6 triliun rupiah. Memang tidak heran kalau seandainya dia tidak bisa melunaskan hutang itu, orang itu harus dijual. Anak istrinya pun dijual. Dan seluruh harta miliknya pun dijual. Dan mungkin jika dijual seluruhnya itu, mungkin juga harganya belum sampai 6 triliun rupiah. Maka hutangnya itu sangat besar. Nah, teman-teman semua, 6 triliun rupiah itu dihapus. Karena orang itu bersujud kepada tuannya. Dan tuannya itu merasa tergerak hati oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan. Sehingga dia sayang terhadap hambanya itu. Ya sudahlah, hutangmu diampuni, dihapus. Ya, itu yang dilakukan oleh tuan tadi. Bahwa hutang sebesar 6 triliun dihapus. Nah, kita akan lihat setelah dia keluar, dia bertemu dengan seorang rekannya yang berhutang 100 dinar kepada dia. Ya, 100 dinar. Kita hitung. 1 dinar sama dengan 100.000 rupiah upah sehari. Maka 100 dinar kali 100.000 rupiah sama dengan 10 juta. Nah, apa yang dia buat? Ketika temannya itu datang bersujud dan memohon supaya diampuni, atau sekedar mengatakan bersabarlah, hutangku akan kulunaskan. Apa yang dia buat? Dia cekik dan masukkan sahabatnya itu ke dalam penjara. Dia tidak mau berbelas kasih terhadap sahabatnya yang berhutang 10 juta rupiah. Nah, teman-teman semua, semakin jelas bagi kita ya. 10 juta rupiah
tidak diampuni, malah dicekik dan dimasukkan ke dalam penjara. Sementara dia tadi sudah diampuni, sudah dihapuskan hutangnya yang berjumlah 6 triliun rupiah. Coba bayangkan perbandingannya antara 6 triliun rupiah dengan 10 juta rupiah. Sebuah perbedaan yang sangat mencolok, yang sangat jauh. Sadis, sungguh sadis. Yang 6 triliun rupiah dihapuskan, diampuni, sementara yang 10 juta rupiah tidak dihapuskan, tidak diampuni, malah dicekik, dimasukkan ke dalam penjara sampai hutangnya dilunaskan. Nah, sahabat-sahabat semua, kita buat kalkulasi lebih lanjut. Jika dari angka-angka tadi dihapus 3 nol, maka 6 triliun menjadi 6 miliar rupiah. 10 juta menjadi 10.000 rupiah. Maka kita buat perbandingan. Tuannya tadi menghapus 6 miliar rupiah. Tetapi orang itu tidak bisa menghapus hutang rekannya yang berjumlah hanya 10.000 rupiah. Satu porsi, satu mangkok bakso. 6 miliar diampuni, tetapi 10.000 rupiah tidak bisa diampuni. Sebuah perbandingan yang sangat besar. Nah, teman-teman semua, kita sudah melihat ya, bahwa 6 miliar bisa dihapus, tetapi 10.000 rupiah tidak bisa dihapus. Kenapa? Ya, kenapa? Kuncinya tadi di hati. Raja, dia berbelas kasih, tergerak oleh belas kasihan dan mengampuni orang itu. Ya, orang itu yang sebenarnya dirinya harus dijual, istri anaknya juga dijual, dan seluruh harta miliknya dijual. Dan itu pun mungkin tidak sampai 6 triliun. Dalam hal ini sekarang 6 miliar. Sementara yang berhutang hanya 100 dinar, kita sudah sederhanakan sampai 10.000 rupiah, tidak bisa diampuni, tidak bisa dihapus. Hanya karena 10.000 rupiah, orang itu mencekik rekannya, memasukkan dia ke dalam penjara. Nah, ini yang saya katakan bahwa jika kita buat perhitungan, kita semakin konkret. Ya, berapa pengampunan yang saya berikan? Harga pengampunan Tuhan dalam bacaan tadi itu sebanyak 6 triliun rupiah. Tidak terbatas. Kita telah berhutang atau berdosa sebesar apapun, tapi karena Tuhan itu berbelas kasih, ya, Maha Rahim, merasa tergerak hatinya oleh karena kekecilan kita, keterbatasan kita, karena Dia sayang kita, maka Dia menghapuskan hutang kita karena kita memohonkannya kepadanya. Kita mohon ampun, ya, kita mohon dikasihani, maka pengampunan pun diberikan. Dan pengampunan itu dari perumpamaan tadi harganya sampai 6 triliun rupiah. 6 triliun rupiah itu harga pengampunan. Nah, kalau seandainya Tuhan telah mengampuni semua yang sangat berat dan sangat besar dalam hidup kita, maka kita pun diajak untuk memberikan secara cuma-cuma pula pengampunan itu kepada orang lain. Ya, kadang mungkin kesalahan orang lain terhadap kita tidak sebesar dosa kita sendiri yang telah diampuni oleh Tuhan. Maka di sini yang mau ditampilkan bagaimana pengampunan itu kita terima dengan cuma-cuma, maka kita akan berikan pula dengan cuma-cuma kepada orang yang telah bersalah kepada kita. Ya, ingat doa Bapa kami, ya, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Syarat supaya saya diampuni adalah mengampuni orang lain. Kalau kita tidak berani mengampuni orang lain, otomatis dosaku pun sulit untuk diampuni. Maka kemurahan hati Tuhan kita lanjutkan kepada orang lain
dan memberikan kemurahan hati itu pula dengan cuma-cuma. Ya kadang kita mungkin karena perasaan tersinggung dengan satu lain, dengan yang lain, maka kita sulit untuk berbicara, sulit untuk bercakap dengan orang, sulit untuk memaafkan. Tetapi kita lupa bahwa saya sebetulnya orang yang penuh keterbatasan. Tetapi walaupun saya terbatas, walaupun saya berdosa, Tuhan tetap memberikan saya kesehatan. Tuhan tetap memberikan saya kehidupan. Tuhan tetap memberikan saya orang-orang yang mencintai saya. Tuhan tetap memberikan saya semua yang saya butuhkan dalam dunia ini. Artinya, rahmat Tuhan tidak tergantung pada dosa saya. Karena toh dia itu maha rahim. Dia memberikan semuanya. Dia mengasihani saya. Nah, kalau dia sudah lebih dahulu mengasihani saya, apa salahnya juga saya bisa mengasihani orang lain. Mengampuni orang lain itu satu tanda bahwa saya sadar saya juga manusia terbatas. Ya, saya manusia terbatas dan saya juga mungkin perlu memahami keterbatasan orang lain. Nah, sahabat-sahabat yang terkasih, demikian perhitungan kita soal harga pengampunan dari Tuhan. Ternyata harganya itu sangat mahal. Dan ternyata sakit hati kita terhadap orang lain itu tidak semahal yang kita buat terhadap orang lain atau terhadap Tuhan. Atau terhadap diri sendiri kadang-kadang. Maka, sebagaimana Tuhan murah hati, memaafkan, mengampuni kita karena hatinya tergerak oleh belas kasihan, maka kita pun diajak untuk berbelas kasih dan memaafkan orang lain yang telah bersalah kepada kita, yang telah menyakiti kita. Maka jamin bahwa kita pun akan diampuni oleh Tuhan sendiri. Tuhan memberkati.